Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Di sini saya ingin melakukan wawancara Pak, berkaitan dengan materi yang sudah kami dapat di modul di pendidikan guru penggerak mengenai dilema etika dan kehidupan moral. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti kami mohon Bapak untuk bisa menjawabnya. Baik Pak, bisa kita mulai Pak? Baik Pak, untuk pertanyaan nomor 1 nih Pak, selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Nah, kan selama ini Bapak banyak pengalaman, mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak yang berkaitan dengan ini. Untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral, ini kita harus melihat kasus itu diciptakan oleh anak itu otaknya, ya. Apakah anak itu memang dia jujur atau tidak, ya. Atau memang anak itu memiliki kebiasaan selama ini memang pembohong, ya. Maka kita tidak bisa identifikasi. Kalau dia berbohong, maka memang ini tidak termasuk dalam kategori apa kata saya. Tapi memang anaknya selama ini jujur, ya. Dia mengatakan dia melakukan sebuah kesalahan, tapi kena ada yang mengakibatkan dia melakukan kesalahan, maka ini teridentifikasi bahwa ini bagian dari kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi contoh misal, kita tahu anak ini selama ini baik, kemudian terlambat. Dia mengatakan dia terlambat karena ada yang jatuh di jalan. Dia harus berangkat. Karena kita tahu selama ini anak yang baik, maka kita tidak akan menjatuhkan hukuman. Walaupun hukuman itu sudah. Di sini kita mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi, lihat moral anak yang sebelumnya. Harus kita mengenal. Baik Pak, di sini dapat saya tangkap atau saya simpulkan ya Pak, mungkin bisa Bapak koreksi bahwa Bapak untuk mengidentifikasi itu melihat faktor dasar dari anak itu sebelumnya. Background gitu, ya? anak. Background anak itu. Hal ini contohnya dalam kalau untuk kasus di anak gitu Pak ya. Baik Pak, mungkin ini bisa diterapkan juga di guru gitu. Kemudian Pak, ini untuk pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan gitu Pak. Jadi ini ada dilema nih Pak, gimana? Pertama, untuk mengambil keputusan. Apabila keputusan itu memang sebuah kesalahan, tapi kesalahan itu tidak dilakukan secara sengaja, maka kita harus bicara. Di satu sisi, bagaimana dia tidak nanti membiasakan kesalahan itu dilakukan. Walaupun kesalahan itu tidak dilaksanakan secara sengaja, tetap kita berikan sanksi, tapi sanksinya yang sifatnya memberikan efek jerah pada yang lain, bukan pada yang lain. Ya. Yang kedua, tentu di sini ada juga kebijakan. Jangan sampai harus yang bersangkutan merasa kapok, dan kita juga harus memahami kesalahan itu tidak dilakukan secara sengaja. Dan ini juga membuat tingkat loyalitas terhadap sekolah jangan sampai rendah. Jadi dalam hal ini kita harus bijak berjuang. Jadi Bapak untuk mengambil keputusan di mana ada dua nilai yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, ini dalam sebuah contoh kasus Bapak melihat dulu gitu Pak ya, kesalahan itu sengaja atau tidak. Kemudian mengambil keputusan itu dengan secara bijaksana dan tetap memberikan sanksi kepada orang yang berkaitan seperti itu Pak ya. Next Pak, ini pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin ada prosedur yang sudah baku atau acak atau yang Bapak buat sendiri? Pertama, kalau untuk melakukan langkah-langkah, kita melihat prosedur baku dulu.
Apabila dia melakukan sebuah kesalahan, misalnya dia tidak masuk guru, tidak masuk mengajar, prosedurnya kan ada. Itu kita ambil rujukan. Yang kedua, kita ambil akar persoalan. Kenapa dia tidak masuk? Apabila dia tidak masuk, alasan yang memenuhi persyaratan, dikenakan satu dan lain hal, dan dia tidak sengaja, maka kita mengambil sebuah keputusan yang membuat dia merasa terlayani, dan dia juga merasa tidak terlampau terpojokkan dengan kesalahan dia. Dia terbina tapi tidak terpojok. Di sini saya dapat Pak kesimpulan bahwa Bapak ada 3 langkah nih yang Bapak lakukan. Pertama, melihat prosedurnya dulu secara baku. Yang kedua, melihat akar persoalannya. Mungkin seperti akar persoalan ini apakah bisa diterima atau dibuat-buat, kemudian atau dia disengaja. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Dan yang terakhir barulah Bapak mengambil keputusan secara manusiawi seperti itu ya. Baik Pak. Empat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada hal-hal di luar yang 1, 2, 3 tadi yang Bapak anggap efektif gitu Pak, atau ada ide-ide lain gitu Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini tidak efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Hal-hal yang paling efektif dalam keputusan ini, yang pertama sekali, mengukur sampai sejauh mana ya, kepribadian seseorang terhadap sebuah kesalahan yang dilakukan. Kalau memang kepribadiannya baik, maka ini akan menjadi ukuran bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau dia punya kepribadian baik, pasti apapun yang dia lakukan itu tidak ada yang niatkan hal yang buruk. Ini yang harus kita jadikan pertimbangan. Keputusan tetap kita laksanakan, tetapi harus kita pertimbangkan dasar orang ini tidak ada untuk menjerumuskan, apalagi membuat sekolah itu tidak baik atau apapun berdampak negatif. Karena ini pasti sebuah kesalahan yang tidak bisa. Jadi kepribadian paling. Jadi Bapak untuk hal efektif yang Bapak ambil ini dengan mengukur sejauh mana kepribadian seseorang ya. Next pertanyaannya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak rasakan? Kita pada umumnya tidak mengenal sampai sejauh mana kepribadian seseorang. Kecuali ada beberapa orang yang kita sudah kenal mereka. Dan untuk itu ini angka personal. Jadi memang untuk mendapatkan itu kita harus bertanya ke orang-orang terdekat atau orang yang mengenal yang bersangkutan sampai sejauh mana dia punya kepribadian atau etika dan atau akhlaknya. Dari situ kita tahu mengambil sebuah keputusan untuk mengambil apa yang harus dilakukan terhadap apa yang dilakukan. Jadi tantangan yang Bapak hadapi ini berhubungan dengan penilaian kepribadian seseorang itu tidak serta-merta tidak iya, kalau dan solusinya dengan bertanya dengan orang terdekat. Dan tantangannya berarti kalau baru gitu Pak ya, jadi belum bisa menilai secara langsung butuh proses mungkin seperti itu Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Kasus dilema etika biasanya sifatnya insidentil. Jadi kita melaksanakan juga penyelesaiannya juga insidentil, langsung gitu. Kecuali kasus ini mungkin melibatkan banyak hal, kemudian mengakibatkan melibatkan banyak orang lain,
dan berdampak yang luar biasa, itu mungkin akan kita laksanakan langkah-langkah. Tapi kalau yang sifatnya sederhana, kita langsung kita selesaikan dengan tepat dengan beberapa kebijakan yang ada. Jadi Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini ada dua ya Pak ya. Pertama secara isi dan detail, ketika sebuah masalah itu sederhana, namun ketika masalah itu melibatkan banyak hal dan banyak orang, maka ini butuh proses. Pertanyaan nomor 7 Pak, ada 2 pertanyaan lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang atau faktor-faktor? Yang jelas faktornya ada. Satu dan antaranya kita harus mengenal seseorang melalui orang lain. Karena tidak selamanya kita harus mengenal kepribadian orang. Satu dan antaranya orang-orang yang terdekat dengan tersebut. Harus kita gunakan pihak-pihak atau orang lain yang mampu membaca mata orang yang berkasus tersebut. Kemudian faktor apa saja selama ini mempermudah? Tidak ya? Iya Pak. Kemudian faktor-faktor apa saja selama ini mempermudah atau membantu keputusan? Ya, satu di antaranya kita lebih mengenal seseorang itu secara akal. Kemudian kita melakukan komunikasi yang intens terhadap yang berkasus. Jadi ini salah satu faktor. Tapi kalau kita tidak mengenal, kita tidak tahu, kita tidak akan gampang menyelesaikan kasus. Ya, seperti itu. Pak, jadi di sini berarti Bapak memiliki faktor-faktor dan orang-orang yang Bapak percaya untuk mempermudah Bapak ya Pak, untuk membantu mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini. Baik Pak, kita sekarang sampai ke pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang kita ambil dari setiap kasus dilema etika ini, pertama, jangan terlampau cepat berprasangka terhadap sebuah kejadian. Yang kedua, saringlah penyebabnya itu dengan benar. Tidak selamanya orang itu melakukan kesalahan itu dengan niat yang salah. Bisa jadi banyak faktor hal yang pada akhirnya tercipta kesalahan yang tidak disengaja. Maka dalam hal ini kita bijaklah mengambil sebuah keputusan biar kita tidak kehilangan kawan terdekat, anak buah terdekat, biar ke depan kita bisa sama-sama. Saya simpulkan jawaban dari pertanyaan Bapak yang terakhir tadi, bahwa kita agar selalu berpikiran positif ya, atau dalam artian lain tidak cepat berprasangka buruk dan bijak dalam mengambil keputusan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ini kita sudah selesai semua nih Pak jawabannya. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan kami juga sukses di Guru Penggerak ini. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Riki, Kepala Sekolah SMP Telkom Pekanbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Saya Nufa Rahmi, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Pekanbaru. Dapat tugas nih Pak untuk tugas modul 31 untuk mewawancarai 2 orang kepala sekolah. Nah, wawancara ini topiknya adalah tentang dilema etika.
Jadi dalam pengambilan keputusan sebelum kita mulai wawancara ini, perkenankan saya untuk menyampaikan secara garis besarnya apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Nah, bujukan moral itu adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan yang sudah jelas benar dan salahnya. Sementara kalau dilema etika ini ketika seseorang mengambil sebuah keputusan yang mana keputusan itu kedua-duanya benar, ada pertimbangannya. Nah, dilema etika ini ada 4. Yang pertama, individu lawan kelompok, yang mana kedua-duanya ini sama-sama mempunyai nilai-nilai kebenaran dan mempunyai nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, rasa keadilan dan rasa kasihan. Rasa keadilan ini bisa diartikan juga ketika seseorang itu menerapkan peraturan harus menerapkan peraturan adil ke semua orang, atau dia ada untuk atau memilih rasa kasihan. Yang ketiga itu kebenaran melawan versus kesetiaan. Dan yang keempat ini adalah jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada beberapa 4 hal ini dalam mengambil keputusan yang dinamakan dengan dilema etika. Nah, baik Pak, ini mungkin intro atau pembukaan dari sesi pertanyaan kita ini. Baik Pak, izinkan saya untuk memulai pertanyaan ini. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi apakah ini dia kasus ini dilema etika atau bujukan moral, seperti itu Pak? Ya, rata-rata memang kalau di pendidikan khususnya di SMP telekomunikasi itu rata-rata memang dilema etika yang selalu terjadi. Karena apa? Karena kita di samping melihat permasalahan yang ada, tentu kita melihat kondisi. Misalnya seperti siswa yang mungkin selama ini dia baik, tahu-tahu tiba-tiba dia down, tiba-tiba dia pemalas. Tentu ini menjadi dilema bagi kita untuk memberikan keputusan yang langsung cut gitu. Artinya anak ini bersalah. Tentunya kita telusuri dulu kenapa ini bisa terjadi. Makanya itu yang kebanyakan terjadi dilema etika yang ada. Makanya di sini kita telusuri dulu bagaimana, kenapa anak ini, latar belakang anak ini bagus sebelumnya. Tapi tahu-tahu hari ini bermasalah, suka cabut, malas. Tentu kita telusuri itu. Baik, berarti Bapak untuk mengidentifikasinya ini adalah dengan menelusuri permasalahannya dulu, seperti itu Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, bagaimana Bapak untuk menjalankannya ini, Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan kita selain memiliki SOP, kita juga memiliki Dewan Guru. Artinya kita minta pendapat Dewan Guru dulu, baik itu mulai dari guru bidang studi, wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan guru-guru lainnya, sehingga nanti ketika kita ingin mengambil keputusan, dikedepankan dulu hasil dari voting atau musyawarah bersama guru, barulah kita putuskan. Jadi kepala sekolah walaupun punya wewenang untuk memutuskan, tapi tentunya kita selalu mengedepankan yang namanya musyawarah. Ya baik Pak. Jadi di sini untuk menjalankan pengambilan keputusan ini Bapak melibatkan Dewan Guru seperti itu Pak ya. Lalu dengan cara rapat atau musyawarah. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk
mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika tadi? Ya, kita ada beberapa tahapan. Yang pertama tentu kalau jika siswa itu bermasalah atau ada yang bermasalah dengan guru bidang studi, tentu diselesaikan dengan guru bidang studi saja. Namun ketika ini tidak bisa terlaksana, dilanjutkan ke tingkat guru wali kelas. Diselesaikan oleh wali kelas dulu. Tidak juga bisa diselesaikan oleh kelas, kita masuk ke BK, guru BK dan kesiswaan. Nah, ketika ini juga tidak terlaksana, barulah kepala sekolah yang langsung menyelesaikan masalah ini. Jadi kita selalu bertingkat sesuai dengan SOP yang ada di sekolah kita, gitu, menyelesaikan. Jadi berjenjang seperti itu, Pak ya? Iya, bertingkat ya. Disesuaikan dengan masalahnya ringan, berat, atau sedang, seperti itu, Pak? Iya, seperti itu. Selanjutnya, Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif. Ya, seperti kurikulum Merdeka hari ini, tentunya kita melihat kondisi siswa, kondisi keluarga dan ekonomi siswa gitu. Dan termasuk prestasinya. Kita lihat dulu, kalau memang rasanya sama-sama anak ini pintar tapi ada minusnya, tentunya kita melakukan pembinaan, dilakukan oleh terutama guru BK yang melaksanakan ini. Nah, ditelusuri apa sebenarnya yang masalah yang terjadi itu. Artinya tetap diidentifikasi dulu masalahnya. Ketika kasus ini, masalah ini sudah teridentifikasi, maka kita bisa mengambil tindakan. Gitu. Tentunya dengan melakukan penelusuran melalui bidang studi ataupun wali kelas. Jadi di sini tetap identifikasi masalah dulu seperti itu, Pak ya? Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, inilah yang tentunya kalau mungkin anak ini sering bermasalah itu kita langsung ambil keputusannya. Cuman yang menjadi dilema kita, anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin, ketika terjadi masalah seperti misalnya dia cabut atau malas untuk sekolah di belakang hari ini yang menjadi dilema sebenarnya. Ada apa gitu? Apakah dia mengalami di rumah ada permasalahan atau ada misalnya dalam masa pubertas khusus di SMP gitu. Nah, ini yang kita perlu tetap kita melihat apa permasalahan yang ada di siswa ini dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Apa sebabnya? Ini kita selalu mencari tahu itu gitu dari pihak sekolah. Barulah bisa diberikan keputusan atau sanksi yang dilakukan. Jadi tantangannya yang menurut Bapak yang dihadapi ini adalah ketika ada siswa atau seseorang yang awalnya berperilaku baik tapi di kemudian hari berubah gitu perilakunya, Pak ya. Jadi tantangannya itu, Pak ya, yang Bapak rasakan. Terutama masalah dan satu lagi ada anak pintar, mungkin ekonomi juga jadi permasalahan yang bisa jadi itu terjadi gitu. Ya, ekonomi ya Pak ya. Saya catat juga ini Pak. Next, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk penyelesaian tentang dilema etika ini, tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan yang langsung hari itu juga. Tentu kita bentuk tim. Prosedurnya bentuk tim dulu. Tim itu nanti dilakukan oleh wakil kepala sekolah, kesiswaan, sama BK. Kita telusuri masalahnya dan dirapatkan melalui Dewan Guru. Ketika ini sudah baru kita putuskan gitu. Jadi ada waktu khusus yang mungkin 1 atau 2 hari baru bisa diberikan keputusan. 2 hari, Pak ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau orang yang membantu saya tentu jajaran saya dari wakil kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, dan BK. Selain itu juga yayasan, tempat kita bertanya, tempat kita sebelum mengambil keputusan tentu kita bertanya ke pihak yayasan juga. Ya, di unggulan kita di Yayasan Islam Riau, selain ketua yayasan, beliau juga sudah berpengalaman di bidang kepala sekolah. Tentunya kita banyak mengambil ilmu dari sana. Nah, kalau untuk prosedur juga kita lakukan, kita masing-masing siswa itu memiliki catatan-catatannya, catatan kasusnya. Kalau siswa yang sudah biasa dengan kenakalannya atau mengalami dilema etika itu, berarti kita sudah ada catatan khusus di guru BK. Jadi ini juga kita bisa buka lagi buku itu, gitu, buku catatan itu. Jadi untuk pengambilan keputusan sangat mudah ketika guru BK sudah memiliki yang namanya catatan dan perilaku siswa gitu. Baik Pak, jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa Bapak untuk memiliki seseorang bahkan lebih Pak ya yang dapat mempermudah atau bekerja sama untuk mempermudah mengambil keputusan. Kemudian faktornya juga ada seperti catatan ya Pak, catatan tentang catatan tentang perilaku anak sebelumnya, seperti itu Pak ya. Baik Pak, di sini pertanyaan terakhir lagi nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, nah pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, seperti kita ketahui sendiri bahwa dilema etika itu artinya suatu permasalahan yang muncul tapi dia sama-sama kepentingan. Nah, di sini untuk pengambilan keputusan yang semacam ini tentunya perlu identifikasi masalah dan tentunya penelusuran dan juga pendapat dari para dewan guru, baru bisa kita ambil keputusannya. Tidak bisa langsung dilakukan, langsung memberikan keputusan. Jadi itu sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan langsung. Perlu ada identifikasi masalah, penelusuran masalah, dan juga keputusan dari Dewan Guru. Ini yang perlu kita bisa ambil hikmahnya dari dilema etika ini. Baik Pak, alhamdulillah sesi wawancara kita di sini telah berakhir Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih Pak, Bapak udah meluangkan waktunya, lagi liburan dengan keluarga, lagi di jalan juga udah meluangkan waktunya. Semoga Bapak dan keluarga selamat pulang pergi dan juga selalu diberi kesehatan semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik Pak, kalau gitu saya mau undur diri dulu. Selamat malam Pak.